menerima orasi wisuda kali ini sebagaimana telah dibacakan, The Revitalization of Mission Theology in the Postmodern Era. Pertanggungjawaban akademik saya sudah dilampirkan di tangan Bapak Ibu, khusus orasi. Dalam keutuhan missions dan mission, jadi saya mengambil istilah ini dari George Peters. Dia membagi dua aspek misi, ada missions, ada mission. Missions itu berbicara tentang pengutusan, mission berbicara tugas pengutusan. Kadang-kadang kita mengutus tapi bermasalah dalam tugas pengutusan. Kadang-kadang ada orang yang mengerti tugas pengutusan gereja tetapi tidak pernah diutus. Jadi harus dalam keutuhan missions and mission. Dan missions dan mission ini berpusat pada Yesus dari Nazaret. Nanti kita akan lihat sekarang Yesus dari Nazaret itu sudah dikotak-atik, dirubah-rubah dan sebagainya di era postmodern. Jadi saya pertegas, ini Yesus yang historis, ya, Yesus dari Nazaret. Ya. Jadi berdasarkan missions dan mission ini, gereja dilahirkan dan melahirkan misi. Luar biasa, ini missions dan mission yang berpusat pada Yesus. Gereja dilahirkan dan sekaligus gereja melahirkan misi. Keutuhan missions dan mission yang berpusat pada Yesus merupakan core bisnis gereja. Ya, jadi hal yang paling utama, paling inti. Jika gereja kehilangan core bisnisnya, maka gereja akan kehilangan hakikatnya. Dan kalau ini terjadi, gereja tidak dapat lagi mengklaim diri sebagai gereja, karena missions dan mission ini merupakan core bisnis dari gereja. Postmodern dengan paham postmodernisme, saya dalam kurung paham karena isme itu sudah merupakan paham, ya. Jadi dengan paham postmodernisme yang bermuara pada pluralisme misi menjadi tantangan teologi misi pada masa kini. Pluralisme misi adalah misi yang mengakui adanya satu kebenaran, itulah kebenaran ilahi atau itulah ilahi itu sendiri, yang dilihat dan dapat dicapai dari perspektif, dan perspektif ini diterjemahkan sebagai agama atau budaya yang banyak, yang plural. Saudara, saya senang dengan bangsa kita dengan motonya Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, ya, bukan in pluralistic, diversity. Karena kalau plural, saudara, itu banyak tapi sama atau bisa sama. Tapi kalau diversity itu banyak tapi mutlak berbeda-beda. Seperti itu. Nah, ini ya, misi pluralisme menganggap semua agama dan budaya itu semuanya sama menuju kepada kebenaran ilahi, sehingga semua perspektif agama budaya yang banyak ini adalah sama nilainya dan sama-sama menyelamatkan. Itulah pluralisme misi. Karena itu dalam pluralisme misi tidak ada lagi misi yang unik dan final. Tidak ada lagi. Ya. Pluralisme misi bukan lagi misi yang teologis, melainkan misi yang antropologis atau yang sosiologis. Kita bersyukur di tengah ancaman atas mission dan mission gereja melalui Alkitabnya,
melalui rohnya serta melalui providensianya, Allah terus menjaga, mereformasi dan merevitalisasi gereja dan misinya. Karena misi gereja adalah misi yang didasarkan pada kekekalan, kebijaksanaan, kekudusan, dan kemahakuasaan Allah yang mutlak. Jadi misi Allah adalah misi yang pasti dan efektif, yang tidak mungkin gagal, karena ditetapkan dalam kekekalan, jadi sifat kekal, ditetapkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi tidak mungkin ada yang dapat menggagalkan. Kalau ada yang dapat menggagalkan, berarti dia lebih Maha Kuasa dari Allah. Maaf, itu ateistik. Jadi misi yang pasti dan efektif. Karena itu walaupun ada tantangan, walaupun ada ancaman, tetap misi Allah tidak mungkin gagal, karena bersifat pasti dan efektif. Orasi ini merupakan kontribusi kecil untuk menolong gereja dan kita semua agar kita dapat menjadi alat providensia Allah dalam merevitalisasi misi dan misinya dalam 3 pembahasan utama. Yang pertama teologi misi, kedua misi era postmodern, yang ketiga revitalisasi misi era postmodern. Yang pertama, teologi misi. Saya membuat dalam bentuk skema. Jadi ini dasar misi. Ini Allah Tritunggal. Aion itu bahasa Yunani, itu berbicara waktu kekekalan. Tidak ada awal, tidak ada akhir dalam kekekalan. Ya. Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Misi adalah karya Allah yang pasti karena ditetapkan oleh Allah yang kekal dalam kekekalan berdasarkan kedaulatannya yang mutlak melalui karya penciptaan penyelamatan dalam Yesus. Jadi misi Allah bersifat pasti dan efektif. Saya sudah jelaskan tadi. Misi adalah karya Allah Tritunggal. Allah Bapa sebagai originator, pemilik misi, ya, sumber misi, seperti itu, ya. Allah Anak sebagai eksekutor, pelaksana misi, bahkan dasar misi, dan Allah Roh Kudus sebagai aplikator dan dinamisator. Tanpa Roh Kudus tidak ada aplikasi misi, tidak ada dinamisasi misi. Jadi Allah Tritunggal dalam kekekalan, ya, memiliki misi, di mana Allah Bapa sebagai originator, Allah Anak eksekutor, dan Allah Roh Kudus sebagai aplikator dan dinamisator. Misi Allah yang kekal, Aion, yang berpusat pada Yesus, dimanifestasikan dalam 3 tahapan waktu kronos. Jadi tadi ada waktu Aion, ini kronos, itu berbicara kronologis, kemarin, sekarang, besok, ya. Yakni dalam waktu penciptaan dan janji keselamatan, waktu penggenapan janji keselamatan, dan waktu penyempurnaan janji keselamatan. Misi melibatkan umat pilihan Allah sebagai agen tunggal misinya. Jadi hanya gereja sebagai agen tunggal, karena hanya gereja yang menerima Yesus, percaya Yesus, sehingga gerejalah yang berhak memberitakan Injilnya. Misi adalah misi sentripetal dan sentrifugal. Ini bahasa fisika. Kalau sentripetal, zaman perjanjian lama, itu misi dari luar ke dalam Israel. Ya, mereka selalu datang melihat hikmat Salomo dan seterusnya. Ya, walaupun ada kasus-kasus khusus di mana Yunus keluar, tetapi tidak umum. Pada umumnya dari luar ke dalam Israel.
Tetapi juga setelah perjanjian baru, itu luar biasa, perlu kajian khusus. Misi menjadi sentrifugal dari Yerusalem keluar sampai ke ujung bumi. Itu jadi pertanyaan, berarti sebelum Yesus datang itu mutlak sentripetal. Tetapi setelah Yesus datang, misi bersifat sentripetal dan sentrifugal, ke dalam maupun keluar. Seperti itu sampai ke ujung bumi. Misi berdasar pada kebutuhan Alkitab sebagai buku misi. Jadi buku misi, manual misi adalah Alkitab. Karena itu misi itu teologis, karena dirumuskan dari kebutuhan Alkitab. Hanya kalau kita merumuskan dari kebutuhan Alkitab, itu namanya teologi, termasuk misi. Ya, teologi misi seperti itu. Jadi berdasar pada kebutuhan Alkitab. Selanjutnya kita lihat tujuan, implementasi, dan karakter misi. Ya, tadi Allah Tritunggal, ya, Ayon dalam kekekalan, Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Tujuan misi menghimpun satu umat yang terwakilkan dari semua etnis agar mereka dapat bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, dan memuliakan Allah hingga kesempurnaannya dalam kekekalan. Jadi tujuan misi Allah adalah untuk menghimpun suatu umat yang terwakilkan dari semua etnis. Istilah etnik ini didefinisikan sebagai satu kelompok masyarakat yang berkumpul karena faktor kesamaan. Pertama, bahasa, baru berikutnya geografis dan adat istiadat. Tapi paling utama bahasa. Ya, itu etnis. Ya, kita diperintahkan untuk pergi menjadikan semua etnis. Hanya jika Injil menjadi kesaksian bagi semua etnis, baru tiba kesudahan, baru Tuhan Yesus datang. Sebelum itu terjadi, tidak akan kedatangan Yesus belum akan terjadi. Tapi seorang ahli misi berkata, ujung bumi misi adalah Indonesia, karena hanya Indonesia paling banyak bahasa di dunia. Termasuk kalau saudara lihat di Papua, kurang lebih saudara-saudara kita dari Papua, maaf, keriting, hitam, sulit membedakan. Saya dulu pernah pelayanan di sana, saudara. 2 minggu baru saya tahu mana Joni, mana Jenny, mana mirip. Sehingga mereka bilang, mereka tahu saya orang Manado. Ada slogan di daerah kami, orang semua bersaudara. Ya, mereka bilang, Pak, kami lebih dari itu. Apa kalian punya slogan? Kami semua kembar, bukan cuma bersaudara, kembar. Sulit dibedakan. Tetapi ada sekitar 250 etnis bahasa, dan itu harus terwakilkan di sana. Sehingga dikatakan Indonesia sudah, dan kita tidur di gereja. Sekarang misi sudah mau selesai, mencapai 250 etnis di Papua. Jadi misi terus bergerak untuk menghimpun satu umat supaya mereka dapat bersekutu dengan Allah. Dosa membuat manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Kita tapi dalam misi yang berpusat Yesus, Allah kembali mempersekutukan manusia dengan dirinya. Dan yang kedua, supaya mereka dapat menikmati Allah. Luar biasa, saudara. Ini tema menikmati Allah ini jarang dibahas. Padahal konsekuensi logis dari satu persekutuan itulah saling menikmati Allah, dan sekaligus mempermuliakan Allah hingga kesempurnaannya dalam kekekalan. Itu tujuan misi. Baru implementasi misi itu berpusat pada Yesus, termasuk pengutusan Yesus dalam 3 tahapan waktu kronos yang saya sudah jelaskan tadi.
Ya, ini kekekalan. Ya, ini misi Allah berpusat pada Yesus, dimulai dari penciptaan dan janji keselamatan berpusat pada Yesus, saudara. Jadi Adam dan Hawa bukan pusat misi. Kalau mereka pusat misi, seakan-akan Allah gagal. Jatuh. Tetapi kita bersyukur pusat misi adalah Yesus. Dalam Yesus Allah menciptakan alam semesta. Dalam Yesus seketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15, langsung ada janji keselamatan. Akan ada permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis, dan engkau iblis hanya akan meremukkan tumitnya. Dan itu digenapi saat kedatangan Tuhan Yesus pertama. Satu-satunya manusia yang keturunan perempuan tanpa ada unsur laki-laki, cuma Yesus. Penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Kadang-kadang orang bilang, loh bagaimana bisa? Itu tidak logis. Ini logis dan teologis, saudara. Mengapa, saudara? Karena kita seringkali menerima Adam itu tanpa unsur laki-laki, tanpa unsur perempuan Tuhan jadikan. Jadi Adam. Hawa tanpa unsur perempuan, hanya ada unsur laki-laki. Dari tulang rusuk diciptakannya Hawa. Baru saudara dan saya ada unsur laki-laki dan unsur perempuan. Kenapa Yesus ada unsur perempuan tanpa unsur laki-laki, langsung dibuahi Roh Kudus? Kenapa tidak bisa bagi Allah? Pasti bisa. Jadi itu janji sudah dari Kejadian 3 ayat 15, Allah menciptakan dan menjanjikan keselamatan berpusat Yesus, dan janji ini terus diulang dalam waktu kronos, ya. Baru digenapi penggenapannya saat kedatangan Tuhan Yesus pertama kali, ya. Penggenapannya saat kedatangan Yesus kedua kali, dan sekarang sedang menuju kepada penyempurnaannya saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, keselamatan janji itu telah digenapi 2000 tahun yang lalu dan akan disempurnakan saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali membawa kita masuk dalam kekekalan. Itulah implementasi misi melalui Yesus, pengutusan Yesus, dan selanjutnya pengutusan Roh Kudus, peristiwa Pentakosta, karena Roh Kudus adalah aplikator dan dinamisator. Tanpa pertolongannya tidak ada penggenapan daripada misi itu sendiri. Selanjutnya pengutusan gereja, dan pengutusan gereja ini luar biasa secara apostel dan ekbalos. Apostel itu mengutus seperti seorang ambasador diutus. Ada diutus dengan baik-baik, ada dengan ekbalo, diusir, saudara, supaya pergi. Gak mau pergi, diusir, pergi. Saudara ingat waktu manusia diciptakan, taklukkan bumi, penuhi bumi, ya. Tapi mereka nggak mau penuhi bumi, ya, mereka mau tinggal di satu tempat, saudara. Akhirnya Tuhan hukum melalui peristiwa Menara Babel, terpecah-pecah dalam bahasa-bahasa. Maka otomatis mereka pergi, terpaksa pergi, di ekbalo itu nama, ya, sampai ke Toba sana pun ada. Luar biasa, saudara. Ya, untuk memenuhi bumi. Demikian juga waktu Tuhan Yesus katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Mereka mau tinggal nyaman di Yerusalem. Tuhan izinkan penganiayaan sehingga terjadi pengusiran, pengutusan yang bersifat ekbal, lari kemana-mana, terjadi diaspora, lari kemana-mana sambil menginjil. Menurut tradisi, Thomas pun mati di India sekarang. Seperti itu, luar biasa pengutusan. Jadi kalau saudara tidak mau diutus, saudara, secara baik-baik, Tuhan mau mengutus secara ekbal, saudara. Mau tidak mau terpencar, pergi, ya. Tapi luar biasa dimampukan memberitakan Injil, diutus ke dalam dunia
Sebagaimana Bapa mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga kata Yesus, aku mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi luar biasa. Gereja, orang percaya tidak diutus ke dalam gereja, diutus ke dalam dunia. Dunia ini berbicara sistem budaya, dunia kerja, ya. Taklukkanlah bumi itu bekerja, ya. Itu berbicara dunia kerja apapun, medis, kedokteran, politik, bisnis, diutus ke dalam dunia itu. Menjadi garam terang dan terang di sana. Dunia berbicara tentang umat manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, jadi dunia dengan setiap orang itu sinonim. Jadi dunia berbicara umat manusia, ya. Baru yang ketiga, dunia bahkan berbicara kosmos, kosmik, alam semesta. Waduh, kita harus jadi. Dan yang luar biasa, garam itu garam bumi. Kalau terang, terang kosmik. Jadi kita harus menjadi terang bahkan sampai ke alam semesta ini, ya. Jadi gereja harus ada di mana-mana. Masuk ke dunia politik, ada gereja di sana. Masuk ke dunia birokrasi, ada gereja di sana. Karena kita diutus ke dalam dunia. Tapi ingat, untuk mendalami dan menerangi dunia, kalau tidak akan diinjak-injak orang. Tidak ada artinya, tidak ada harganya, ya. Diutus ke dalam dunia untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah ini dalam 3 aspek utama: memancarkan karakter Allah. Jadi kalau orang melihat perbuatanmu yang baik, mereka akan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Jadi karakter kita terbentuk seperti karakter Kristus. Kalau itu terjadi, Allah dimuliakan. Yang kedua, ya, mewujudkan kehendak Allah. Tuhan Yesus berkata, aku telah memuliakan engkau dengan cara menyelesaikan pekerjaan, mission yang engkau berikan. Kalau kita melakukan kehendak Allah, mission kita, Allah dimuliakan. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Di bumi itu saudara bisa ganti di gereja, di keluarga, di pekerjaanmu, seperti di surga. Ya. Jadi memuliakan Allah melalui mewujudkan kehendak Allah, baru memuliakan Allah melalui melaksanakan mandat Allah. Ada 3 mandat yang sama-sama agung. Yang pertama mandat budaya. Setelah manusia diciptakan ada perintah, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Ini mandat bekerja yang saya sudah sempat singgung tadi. Ini mandat agung. Setelah manusia jatuh dalam dosa, mandat ini tidak pernah dibatalkan. Terus ada. Cuma gereja seringkali tidak mau melaksanakan ini dan dikatakan ini duniawi, ini sekuler. Padahal ini rohani. Ya, mandat budaya itu rohani. Amerika, maaf, didirikan dengan kekristenan. Oleh sebab itu mereka punya undang-undang dasar awalnya berbau kekristenan, tapi sekarang hilang sama sekali, turun Amerika. Oleh sebab itu ada gerakan di sana, reclaiming America for Christ. Mereka mau mengembalikan, tapi saya tidak tahu apakah itu akan terjadi. Mandat budaya. Yang kedua mandat pemuridan, ya, melalui penginjilan dan pengajaran, pergilah jadikan semua bangsa murid. Yang ketiga mandat kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, kasihilah seperti dirimu sendiri dengan segenap kekuatan. Kadang-kadang ada mandat budaya, mandat pemuridan, tapi tidak ada kasih, tidak bisa. Ya, Paulus berkata itu bagaikan gong yang gemerinci, tong kosong berbunyi nyaring, tidak ada artinya. Ya, kasih itu seperti angka 1 sampai 9 di sekian nol. Kalau cuma 0000 tanpa angka 1 sampai 9, nol.
tapi taruh angka 1 menjadi luar biasa. Itulah kasih. Ada mandat kasih. Karakter misi, melihat ini, kalau saudara melihat ini, saya bisa katakan ini sebagai blueprint misi, ya. Maka kita melihat misi itu karakternya koheren, kait-mengkait dari kekekalan sampai kekekalan, jadi koheren, konsisten, tidak berubah, dan komprehensif, utuh. Karakter yang berikut berpusat pada Yesus. Karakter yang berikut tekstual yang kontekstual. Jadi harus berdasarkan teologi misi dari Alkitab, tetapi harus kontekstual. Kontekstual untuk anak sekolah minggu, untuk ya para politisi. Saya tidak tahu ada nggak ya persekutuan politisi Kristen supaya dimulihkan di sana, supaya menjadi keadaan yang terang sungsung di sana. Ya, seperti itu saudara, supaya pelayanan misi kontekstual dalam semua konteks. Eksklusif, tetap eksklusif karena Yesus unik, final. Ya, kasih juga eksklusif, tetapi eksklusif, inklusif, terbuka. Saya tidak pakai pluralis, diversitif. Tetap mengakui perbedaan mutlak satu dengan yang lain. Ya, seperti itu. Lintas etnis dan geografis, eskatosentris, jadi bermuara pada kedatangan Yesus kedua kali hanya akan terjadi kalau semua etnis terpencili. Ketergantungan mutlak pada Allah karena totalitas misi ini adalah karya Allah yang puji Tuhan memakai gerejanya. Multiplikatif sampai ujung bumi, dan advokatif. Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Jadi misi seharusnya advokatif juga. Yang kedua, misi era postmodern, ya. Hakikat misi era postmodern tadi saya sudah di pendahuluan saya sudah jelaskan ini. Jadi agama dan budaya itu sama nilai semuanya menuju kepada realita ilahi, kebenaran itu, ya, sehingga tidak ada lagi misi yang unik, yang final, semua sama. Jadi kalau semua sama, untuk apa meninggal? Tidak perlu sama semua. Ya, itu misi pluralisme misi seperti itu, ya. Baru pemicu, apa yang menjadi pemicu sehingga muncul pluralisme misi? Yang pertama, penyimpangan sikap iman terhadap Alkitab. Di era pramodern gereja, itu sikap terhadap Alkitab, percaya Alkitab adalah firman Allah. Percaya Alkitab adalah firman Allah. Setelah era modern, sikap terhadap Alkitab menjadi berubah. Alkitab bukan lagi firman Allah, tapi Alkitab mengandung firman Allah. Jadi berarti ada yang firman, ada yang bukan. Terus tanya, jadi yang firman yang mana? Terserah saya yang membaca. Kalau itu masuk di akal saya, itu firman. Kalau tidak masuk di akal, itu mitos. Jadi yang ada cuma masuk akal, tidak masuk akal. Mereka lupa Allah itu bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Kalau masuk akal berarti Allah kecil, ya. Tetapi di era postmodern mereka tidak percaya, ya. Mereka katakan yang firman hanya yang masuk akal. Mereka tidak paham ada yang melampaui akal. Padahal sehari-hari kita hidup berdasarkan percaya terhadap hal-hal yang melampaui akal. Saya tidak mengerti bagaimana pesawat bisa terbang begitu besar, bisa terbang. Tapi saya tidak akan katakan, walaupun saya tidak mengerti, saya tidak akan katakan tidak masuk akal pesawat ini bisa terbang. Saya percaya, saya naik, dan saya mengalami. Rupanya memang benar. Itu bedanya, ya, iman, ya, yang sejati. Jadi seorang bapak gereja berkata, credo ut intellegam. Saya percaya, maka saya mengerti. Saya mengerti untuk
percaya. Tapi dalam semangat positivisme, saya mengerti, baru saya percaya. Ada buktinya, baru saya percaya. Seperti itu. Tapi berbeda dengan kekristenan. Saya percaya, maka saya mengerti, termasuk percaya kepada Alkitab adalah firman Allah. Era postmodern, Alkitab ditolak. Alkitab relatif, sama dengan buku matematika, sama dengan buku agama lain, tidak mutlak. Jadi ditolak sama sekali. Ya, itu era postmodern. Baru pemicu yang kedua, penyimpangan dari otoritas Alkitab kepada otoritas rasionalitas manusia. Seperti itu sekarang. Jadi sekarang yang berotoritas manusia, rasionalitas, mulai dari era modern tadi, era postmodern, reader oriented. Jadi semuanya mutlak berpusat pada pembaca Alkitab, dan pembaca bisa mengartikan sendiri. Dia mengkudeta asli arti sebenarnya daripada Alkitab. Penyimpangan pada penyataan umum dan penyataan khusus Allah. Kami percaya setelah kejatuhan manusia dalam dosa, penyataan Allah terbagi dua, umum diberikan kepada semua, khusus kepada orang pilihan. Ya, ada penyataan umum dan penyataan khusus, dan penyataan khusus itulah yang menyelamatkan, yang berpusat pada Yesus. Tetapi di era pluralisme, mereka katakan tidak ada umum, tidak ada khusus. Semua penyataan Allah, termasuk dalam budaya, itu menyelamatkan. Itu menyelamatkan. Jadi ada teologi dalam konteks pembebasan di Peru, ada teologi dalam konteks penindasan perempuan dengan feminisme dan seterusnya. Bahkan ada teologi suku, karena mereka menganggap dari suatu suku itu budaya, itu penyataan khusus Allah dan menyelamatkan, dan kita bisa berteologi dari konteks itu. Baru penyimpangan pada Yesus sebagai pusat misi. Ada Yesus kultural, kontekstual, Yesus kosmik. Yesus ada dalam semua alam semesta. Akibatnya berkembang menjadi multi inkarnasi Yesus. Jadi Allah menjadi manusia bukan saja dalam Yesus dari Nazaret, tapi dalam semua agama, semua budaya Allah berinkarnasi. Namanya bukan Yesus, anonimus Christ, tanpa nama, tapi tetap Yesus. Semuanya menyelamatkan. Ya. Inkarnasi Yesus yang metaforis, hanya mitos. Yesus yang teosentris, tidak perlu melalui Yesus dari Nazaret, langsung kepada Allah. Baru yang kelima, penyimpangan pada metodologi kristologi. Metodologi yang dipakai Kristus dari bawah, below theology, kristologi from below, dari bawah. Jadi bagaimana Yesus manusia yang akhirnya menjadi Allah. Ya, seperti itu. Baru yang kedua, kristologi fungsional. Jadi tidak usah menjelaskan siapa Kristus, tidak usah masalah doktrin. Sekarang apa fungsinya, apa manfaatnya, itu saja. Ya, tidak perlu. Ini kritik buat kekristenan. Kadang-kadang Kristen itu jago berteologi, ya, tetapi tidak jago dalam berfungsi sebagai garam dan terang. Akhirnya muncul antitesis, ya, di mana mereka katakan tidak perlu doktrin, tidak perlu teologi, tidak perlu. Yang perlu adalah bagaimana Yesus bermanfaat, orang sakit disembuhkan, orang miskin diangkat, manfaatnya itu. Jadi tidak perlu. Ini ya pemicu misi era postmodern. Akibatnya saudara, wujud misi postmodern. Akibatnya yang pertama, misi kehilangan Alkitab sebagai buku misi. Misi yang kehilangan Yesus sebagai pusat misi. Bahasa Jermannya itu Geist. Dari kekekalan itu semua berpusat pada Yesus. Sampai penciptaan, sampai penggenapan, nanti penyempurnaan. Itu Helvetik, itu bahasa Oscar Pullman, seperti itu. Polarisasi, terjadi pengkutuban, hanya menekankan misi
misi sosial gospel jadinya, tanpa proklamasi, tanpa pemerintahan Yesus. Siapa Yesus? Mengapa dia datang? Untuk apa dia datang? Jadi terjadi pembentukan. Satu menekankan proklamasi, tapi aspek sosial ketinggalan. Satu cuma menekankan aspek sosial, kristologi fungsional. Proklamasi tidak usah, tidak perlu. Tapi seharusnya kita harus tahu misi yang menolak peran gereja sebagai alat misi Allah satu-satunya. Yang muncul sekarang misi kontekstual yang tidak tekstual. Yang kelima, misi hanya sekedar berpusat pada dialog. Yang penting kita berdialog. Ada Yesus di sana, ada Yesus di situ, ada Yesus di mana-mana. Kita berdialog, mempertemukan Yesus kita. Tanpa ada lagi proklamasi. Itu semangat dialog dalam pluralisme agama. Yang terakhir, revitalisasi teologi misi di era postmodern. Jadi setelah kita melihat teologi misi, kita melihat misi era postmodern, bagaimana kita dapat menjadi alat Tuhan merevitalisasi teologi misi di era postmodern. Yang pertama, saudara, ya, merevitalisasi, memvitalkan kembali, itu revitalisasi, memvitalkan, menjadikan vital kembali Alkitab sebagai buku misi. Ini sebenarnya semangat reformasi, ya, back to the Bible, kembali harus jadi otoritas tertinggi mengukur segala sesuatu, ya. Yang kedua, merevitalisasi teologi gereja yang misiologis. Jangan gereja hanya membangun mercusuar tanpa bermuara pada misi. Ini kritik untuk orang-orang yang hanya sok doktrinal tapi tidak terimplementasi. Ya, jadi harus kita mewujudkan teologi yang misiologis, yang menyentuh manusia, baik keselamatannya maupun aspek sosialnya. Itu krisis kita. Ada orang semangat misi tapi tidak teologis, ada semangat teologis tapi tidak misiologis. Ini masalah. Harus dalam keutuhan, ya. Merevitalisasi penginjilan, pengajaran, pemutusan berdasar dan berpusat pada Yesus dan keutuhan firman-Nya. Yang keempat, merevitalisasi misi berpusat pada Allah Tritunggal, sehingga kita mutlak bergantung pada Allah. Allah sebagai originator, sebagai eksekutor, sebagai aplikator dan dinamisator. Merevitalisasi kembali misi sentripetal yang sentrifugal ke dalam dan keluar, harus simultan, sama-sama, ya. Merevitalisasi keutuhan, gereja harus mulai memutus, tetapi mempersiapkan mereka bukan saja menjadi utusan, tetapi harus ada memahami misi. Ya, apa misimu? Ya, kamu diutus ke Tanjung Pinang untuk apa? Cuma disuruh pergi aja ke sini, itu kacau. Apa tugas? Laksanakan tugas. Selesai, pulang ke rumah Bapak. Ini jangan ini, ya. Pulang nanti Tuhan tanya, sudah selesai misi. Apa? Gereja tidak mengajar. Misi sekian misi. Ya. Merevitalisasi misi tekstual yang kontekstual. Dan yang terakhir, merevitalisasi keutuhan misi proklamasi dan sosial. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.